Oke. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk teman-teman Ayo Kuliah di Malaysia nih. Terima kasih yang udah sekarang lagi tongkrongin Facebooknya Ayo Kuliah di Malaysia karena live session EMI sore ini istimewa banget. Ada narasumber-narasumber keren dari UMK University Malaysia Kelantan yang akan membicarakan mengenai kampus UMK ini. Ayo yang masih sibuk-sibuk ngapa-ngapain, stop dulu, duduk dulu, santai dulu. Kita dengerin kurang lebih cuma 40-50 menit kok ngobrolnya ya. Oke, sebelum kita mulai nih, mempersilahkan narasumber-narasumber keren dari UMK yang ternyata orang Indonesia loh guys, by the way. Saya akan memperkenalkan dulu nih tamu langganan Livestock Bedah Kampus UIC Education sore ini ada Mbak Eti Rahmayati, Marketing Staff Education Malaysia Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Eti. Nah, ini selamat sore semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya, Mbak Eti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah mungkin nih yang biasa nonton live talknya IME kaget, wah wajah baru nih. Biasanya kan Kak Rizka ya yang ngobrol-ngobrol bareng kita. Sekarang Kak Eti, biar kalian kenalan nih sama timnya IMI yang ternyata ada banyak ya kan. Oke, lanjut kakak akan memperkenalkan narasumber utamanya acara sore ini ada Mr. Arham Mukhtar Ahmad Bahar. Beliau adalah Regional Representative of University Malaysia Kelantan untuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Assalamualaikum dan selamat petang Pak Arham Bahar. Di-unmute Pak. Di atasnya boleh, biar kedengeran nih suara Bapaknya. Oke. Halo semua, sehat ya? Sehat, Kita insya Allah Pak. Diskusi hari ini. Iya. Menarik sekali diskusi hari ini. Saya kira semua kita akan dapat manfaatnya. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Arham. Nah, selanjutnya selain Pak Arham juga ada Enci Hafiz Rosli. Oke, Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Waalaikumsalam, kabar baik. Beliau pun bagian dari University Malaysia Kelantan dan also ada Puan Ko, beliau di bagian Office of Admission ya, if I'm not mistaken. Oke, jadi sore ini sebelum kita menginvite Pak Arham nih untuk ngejelasin lebih lanjut lagi soal University Malaysia Kelantan, tentunya kita mau dengar penjelasan dari EMI, Education Malaysia Indonesia. Saya persilakan Kak Eti untuk sedikit menjelaskan tentang EMI ini. Silakan Mbak Eti. Oke, terima kasih untuk Kak Kiki dari UIC Education atas kesempatannya yang diberikan kepada saya juga, kepada IMI, juga kepada pihak IMGS, Education Malaysia Global Service, dan panelis kita pada sore hari ini ada dari UMK, University Malaysia Kelantan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Biasanya nih Education Malaysia Indonesia live session di IG Ayo Kuliah di Malaysia. Setiap hari Kamis jam 3 sore yang bersama university yang ada di Malaysia. Dan biasanya dipandu oleh Kakak Rizka ya. Pasti kalian semua yang suka ngelihat hari Kamis itu udah tahulah Kakak Rizka ya. Nah, tapi kali ini dengan saya. Oke, perkenalkan nama saya Eti Rahmayati. Saya merupakan perwakilan Education Malaysia Indonesia yang berlokasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan juga salam hormat dari pengarah kami, Profesor Madya Dr. Mior Haris, Mior Harun. Oke, nah mungkin masih banyak juga ya yang belum tahu apa sih Education Malaysia itu dan apa bedanya juga dengan IMGS. Nah, kalau untuk Education Malaysia Indonesia itu sendiri, kami adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Malaysia yang ada di Jakarta. Dan pengarah kami, Profesor Madya Dr. Mior Haris Mior Harun, yang memimpin Education Malaysia Indonesia. Kemudian, selain Education Malaysia Indonesia yang ada di Indonesia, kita ada 12 cabang yang ada tersebar di seluruh negara
seperti Education Malaysia Australia, Education Malaysia London, Egypt, Washington DC, Dubai, Beijing, Mesir, New Zealand, Chicago, Ho Chi Minh, dan Jordan. Dan semuanya itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia nih. Nah, sekarang gimana ya, apa bedanya IMGS dan Education Malaysia itu sendiri? Kalau untuk IMGS membantu mempromosikan kepada pelajar-pelajar internasional pendidikan di Malaysia, juga yang terutama menguruskan visa-visa untuk student-student di seluruh dunia yang ingin belajar ke Malaysia. Nah, kemudian di bagian education Malaysia itu sendiri apa ya? Nah, kalau di bagian kami itu ada yang namanya bagian Departemen Imigrasi. Nah, ketika student sudah mendapatkan visa dari IMGS, mereka harus membuat yang namanya single entry visa atau yang disebut juga SEV. Pastinya juga Kak Kiki tahu ya, untuk pelajar-pelajar baru yang ketika mereka sudah mendapatkan visa dari IMGS tetapi mereka belum mendapatkan SEV, mereka belum bisa berangkat ke Malaysia. Benar nggak Kak Kiki? Benar banget. Oke. Dan selain itu ya, selain maksudnya untuk peran-peran konsultan pendidikan, peran Education Malaysia Indonesia itu sendiri, selain mempromosikan mempromosikan pendidikan tinggi di Malaysia, kami juga sebagai menguruskan kebajikan pelajar yang ada di seluruh Indonesia. Kita ada 16 cawangan dan 1 pusat yang tersebar di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadi seperti yang ada di Jakarta, terus di Aceh, di Bali, di Makassar, Palembang, dan masih banyak lagi. Jadi bukan peranan IM itu bukan hanya untuk pelajar-pelajar Malaysia yang ke Indonesia saja, tapi juga pelajar-pelajar yang ada di Malaysia ke Indonesia gitu. Nah, selanjutnya peran Education Malaysia Indonesia selain untuk promosi, kita juga meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia, terutama di bidang pendidikan. Gitu. Untuk semuanya mungkin juga tahu ya bahwa satu lagi nih Kak Kiki, kalau untuk fungsi Education Malaysia Indonesia selain sebagai konsultan pendidikan Malaysia, jadi pelajar atau orang tua yang ingin bertanya mengenai pendidikan tinggi di Malaysia bisa datang langsung nih ke Kedutaan Besar Malaysia. Jadi nggak perlu repot-repot pergi ke Malaysia, cukup telepon aja atau mungkin datang ke kedutaan untuk untuk tahu bagaimana sih kuliah di Malaysia dan apa sih persyaratannya gitu. Oke, itu aja informasi dari kami yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Kak Kiki. Terima kasih Mbak Eti. Nah, itu penjelasannya lengkap, simple tapi lengkap nih, info-info penting yang harus kalian ketahui soal Education Malaysia Indonesia. Tadi tepat banget tuh Mbak Eti, soal visa nih, karena memang untuk kuliah ke luar negeri, tahapan pendaftarannya memang agak ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya kita kuliah di Indonesia kan daftar cuma ke kampusnya aja nih ya. Kalau kuliah luar negeri, setelah daftar ke kampusnya, kamu harus daftar ke pemerintahannya nih, kasarnya nih, ke negaranya. Kita minta izin ke imigrasi Malaysia untuk menjadi warga sementara saat kita mau sekolah ke sana. Jadi 2 tahapan ini adalah 2 tahapan penting yang harus kalian selesaikan. Nah, kalau dua-duanya udah hijau, sudah checklist, checklist baru deh berangkat ya kan, simpelnya gitu nih. Oke, sekarang tadi sedikit tentang YMI udah ya dari Mbak Eti. Sekarang aku mau mempersilahkan Bapak Arham Mohtar Ahmad Bahar, perwakilan dari University Malaysia Kelantan. Pak Arham, kami persilakan. Terima kasih Mbak Kiki. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya akan memulai perkenalan dari University Malaysia Kelantan ini dengan video tentang University Malaysia Kelantan.
Oke, baik. Semua sudah lihat tadi ya, dan nonton, udah melihat keadaan dari University Malaysia Kelantan. Tapi di situ tadi penjelasannya belum begitu lengkap karena tidak ada penjelasan dalam video itu. Sekarang saya coba jelaskan serba sedikit ya. Mungkin saya akan skip beberapa slide. Nah, saya akan jelaskan dalam satu slide. Oke, semua udah lihat ya. UMK in brief. Oke, jadi University Malaysia Kelantan adalah university negeri. Kalau kita sebut sebagai perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya juga orang Indonesia, saya dosen di sini, dan saya di sini sudah tinggal selama hampir 11 tahun, kalau nggak salah ya. Saya dosen dari salah satu fakultas, Fakultas Sains Bumi. Jadi fokus daripada University Malaysia Kelantan atau kita sebut sebagai UMK adalah entrepreneurship dan bisnis. Kemudian ada kreatif teknologi dan heritage dan natural resource science. So dia ada 3 fokus dari University Malaysia Kelantan ini. Tadi juga sudah lihat dari video. Yang penting dari UMK adalah entrepreneurship. So kita ada identity and brand, namanya entrepreneurship is our trust ya. Nah, saya rasa ini vision dan mission seperti biasa. Nah, ini kita punya sebetulnya di sini kalau di Malaysia itu rektornya adalah chancellor ya, disebut sebagai chancellor, dia adalah sultan. Yang kita lihat di sini adalah Sultan Kelantan. Kemudian ada dia pro chancellor atau wakil dari chancellor. Dia adalah keluarga dari kerajaan Kelantan. Nah, ini adalah chairman board of directors, namanya Isamuddin bin Hadi Yaakob. Ya, nah, ini rektor kami. Kalau di Malaysia, rektor itu biasa disebut sebagai vice chancellor. Namanya adalah Profesor Dato' Nur Azizi. Ini ada 8 aspirasi atau apa yang akan kita bawa di dalam UMK ini, misi-misi yang dibawa diantaranya adalah value of togetherness, good governance, human capital, future ready curriculum, engagement in ini semua ya, ada 8 aspirasi, disebut sebagai aspirasi. Sekarang ini di UMK kita ada 1.239 staf, 517 dosen, dan 722 tenaga administrasi. Academic programnya ada 42. Yang S1 dia ada 24, S2 dan S3 itu ada 18 program. Jadi program itu cukup luas. Saya rasa ini boleh memenuhi semua harapan dari banyak student yang calon-calon student yang ada di Indonesia. Kampus kita ada 3. Jadi ada yang di Bacok sebagai kampus pusat, dia kurang lebih 30 menit dari ibu kota provinsi. Ibu kota provinsinya adalah Kota Baru. Di Kota Barunya sendiri ada namanya City Campus. City Campus dia berjarak seperti tadi saya terangkan 30 menit dari kampus Bacok atau kampus pusat. Yang paling jauh adalah kampus Jeli. Kampus Jeli ini kurang lebih dia dari kampus Bacok ini dalam 2 jam. Di kampus Bacok kita ada 3 fakulti, yaitu Fakulti Kreatif Teknologi and Heritage, Fakulti Arsitektur and Acoustic, ada Center of Language and Generic Skills. Kemudian di kampus kota atau di Kota Baru, ibu kota provinsi, kita ada 3 fakultas.
Jadi di kampus ini ada fakultas entrepreneurship dan bisnis. Mungkin di sana kita sebut dari ini ya, fakultas keusahawanan dan bisnis. Kemudian ada Faculty of Hospitality, Tourism and Wellness. Ada Faculty of Veterinary and Medicine. Kalau di sana kita kenal sebagai Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Kalau di Jeli Kampus ini adalah kampus sains dari UMK. Dia terdiri dari 3 fakultas, diantaranya dia sebut sebagai Faculty of Agro-Based Industry. Bolehlah kita sebut dia sebagai Fakultas Pertanian. Kemudian ada Faculty of Earth Science atau Fakultas Ilmu-Ilmu Kebumian. Yang ketiga adalah Fakultas Bioengineering and Technology. Di bawah fakultas ini ada lagi program-program ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, mungkin ini sekilas lagi untuk informasi semuanya. Graduate Employability atau serapan dari alumni kita di pasaran kerja. Sampai 2019 dia kurang lebih 88 poin atau 0,15% yang diterima alumni kita yang diterima di lapangan kerja. Tapi saya dengar bahwa berita yang terakhir ini untuk 2020 ini kurang lebih 92% yang diterima di lapangan kerja. Jadi itu berarti bahwa alumni-alumni dari geoscience ini mempunyai potensi yang baik yang dibawa dari yang dipelajari selama berada di UMK. Ada juga kita beberapa mahasiswa dari Indonesia yang menjadi alumni di Indonesia. Setelah balik ke Indonesia, dia juga mendapat pekerjaan yang baik. Ya. Di antaranya satu dari geoscience yang saya tahu, kalau di sana mungkin lebih dikenal sebagai geologi. Nah, waktu dia alumni, belum lagi kita wisuda, dia sudah diterima di salah satu oil company yang ada di Indonesia. Walaupun kita tahu persaingan itu begitu berat di sana ya untuk masuk di satu oil company. Jadi so far seperti saya terangkan tadi ada 517 dosen. Kemudian kita ada kurang lebih 10.000 mahasiswa yang ada di sini sekarang. Di antara 10.000 mahasiswa ini 9.156 adalah S1, kemudian S2 dan S3 kurang lebih 609 orang atau 7% dari seluruh mahasiswa. So far masih sedikit yang datang dari internasional, karena itu kami membuka kesempatan yang luas kepada semua tamatan sekolah menengah atau yang ingin melanjutkan ke pasca sarjana untuk datang ke University Malaysia Kelantan. Ya. Alumni kita sampai hari ini adalah 11.752 ya. Di antara 11.752 orang ini 92% sudah mendapat kerja di industri atau di mana-mana tempat yang berkenaan. Kemudian, nanti kalau sudah selesai menjadi sarjana ya, kalau di Malaysia kan disebut sarjana muda, dia setara di Indonesia dengan sebutan sarjana. Jadi di sini ada beberapa nanti kalau selesai disebut sebagai Bachelor of Entrepreneurship with Honors, ya, Bachelor of Creativity Technology with Honors. Nah, ini semua adalah nama-nama atau gelar yang diberikan kepada lulusan-lulusan yang selesai di University Malaysia Kelantan. Lebih detail lagi kita bisa lihat di sini program-programnya. Untuk Fakultas Pertanian atau Faculty of Agro-Based Industry,
Dia ada agroteknologi, itu program agroteknologi. Kemudian husbandry science atau ilmu peternakan. Product development technology, teknologi pengemasan produk. Kemudian ada juga program untuk ketahanan pangan, ya, food security. Di Fakultas Ilmu Kebumian dia ada 3 program. Di antaranya adalah Natural Resource Science atau kalau kita disebut ilmu sumber daya alam. Kemudian Geoscience atau geologi, kemudian Sustainable Science atau ilmu kelestarian, gitu ya. Kemudian ada fakultas di bawah Fakultas Entrepreneurship dan Bisnis ada program Commerce, ada program Logistik dan Distributive Trade. Kemudian ada retailing, ada Islamic banking and finance, dan entrepreneurship. Nah, ada lagi yang mungkin jarang kita dengar di Indonesia, namanya hospitality, tourism, and wellness. Di situ ada program untuk tourism atau pariwisata, ya. Ada hospitality, kemudian ada health entrepreneurship. Di bawah Fakultas Creative Technology and Heritage ada program-program diantaranya adalah Creative Technology. Kemudian Heritage Studies, ya. Ini lebih kepada bagaimana mempelajari misalnya performing arts, cultural heritage, dan sebagainya. Kita juga ada Fakultas Arsitek dan Ekistik. Dia ada 3 program. Yang pertama adalah Science in Architecture, ada Interior Architecture atau mungkin kita sebut sebagai Interior Design di sana, ya. Kemudian ada ada program Landscape Architecture. Jadi arsitektur untuk mungkin ada kaitannya dengan pertamanan, gitulah. Kemudian ada Fakultas Bioengineering dan Teknologi. Di situ ada 3 program. Yang pertama adalah Bioindustrial Technology, Material Science, dan Forest Resource Technology. Dan yang terakhir adalah Faculty of Veterinary Medicine. Dia hanya ada 1 program saja yang kalau lulus dari Faculty of Veterinary Medicine ini dia akan terus jadi dokter hewan. Nah, ini untuk postgraduate. Ini program-program yang sekarang ada yang ditawarkan kepada mahasiswa yang ingin mengambil S1, ya. S2 atau pasca sarjana. Ini terlalu kecil tulisannya, mungkin nggak kelihatan, tapi boleh nanti minta informasi kepada kami kalau ingin tahu lebih jauh lagi tentang pasca sarjana yang ada di UMK. Tapi memang kita cover banyak bidang, ya, kita cover banyak bidang. Yang khas atau yang unik dari UMK ini, semua mahasiswa diharapkan jadi entrepreneur dimanapun bidang yang ditekuni. Kemudian dalam rangka itu maka UMK memberikan kredit yang banyak untuk pelajaran yang berkenaan atau mata kuliah yang berkenaan dengan keusahawanan atau kalau kita kewirausahaan, ya. Kalau nggak salah ada 18 kredit untuk belajar tentang keusahawanan. Walaupun dia dari Fakulti Sains, ya. Semua mahasiswa harus mempelajari keusahawanan karena entrepreneurship ini adalah fokus dari atau mungkin saya boleh sebut kekuatan dari UMK. Kemudian dia juga harus punya entrepreneur attribute. Dia punya, kita akan latih di sini, kita akan berikan kita akan expose latihan-latihan yang berkenaan dengan bagaimana membentuk pribadi-pribadi seorang kewirausahawan. Kemudian dalam lab kita sediakan juga ada banyak
bidang-bidang yang berkenaan dengan keusahawanan ini. Nah, ini dalam teaching and learning, ini adalah metode yang kita gunakan. Ada beberapa, diantaranya My Academic Integrated System, di mana dosen-dosen dan para profesional itu boleh ada apa namanya ini, ada forum ya, forum untuk saling memberikan atau saling sharing informasi yang berkenaan. Massive open online course juga seperti itu. Kemudian blended learning. Di dalam proses pengajaran di UMK ini kita gunakan semua metodologi di dalam pembelajaran, baik melalui video, audio, dan sebagainya. Work based learning. Jadi ada satu program di UMK yang kita sebut 2+2 ya. Jadi 2 tahun dia belajar di kampus, kemudian 2 tahun dia belajar di luar. Dia kita sebut sebagai work based learning. Nah, itu utamanya kepada fakulti keusahawanan yang tadi saya sudah terangkan. Nah, untuk fakulti-fakulti yang lain ada juga work based learning ini dalam bentuk yang lain, seperti misalnya 3+1, jadi 3 tahun belajar di kampus, 1 tahun belajar di industri. Ya. Nah, selain itu di UMK juga kita ada beberapa apa namanya ini pusat-pusat pengembangan orientasi keilmuannya, seperti ISME misalnya ya, Institute of Small and Medium Enterprise. Jadi kalau kita di sana usaha kecil dan menengah. Kita juga ada pusat untuk mempelajari tentang pengembangan, pembelajaran, dan apa namanya, kita sebut sebagai Center for Entrepreneurship, Education and Development. Kemudian ada GERI, Global Entrepreneurship Research and Innovation Center. Ini boleh dilihat ya, jadi kita punya ada bagaimana student itu kita kembangkan agar memiliki pribadi sebagai seorang usahawan. Nah, ini kira-kira semua poin-poin yang kita masukkan di dalam proses pembelajaran dan pengajaran di UMK agar kelak dia boleh membawa bekal sebagai seorang usahawan. Yang graduate entrepreneur maksudnya alumni kita yang menceburi bidang keusahawanan secara mandiri. Jadi selepas dia menjadi atau sesudah dia menjadi alumni, dia kemudian membuka usaha sendiri dan berkembang dengan usahanya. Sejauh ini yang boleh kita data kurang lebih 10%. Dia membawa bekal-bekal ilmu yang ada dari UMK, kemudian mengembangkan dirinya sendiri sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Ya. Nah, saya rasa UMK memiliki graduate entrepreneur yang termasuk yang paling tinggi di Malaysia, kurang lebih 10%. Nah, inilah contoh-contoh kita punya alumni yang sudah berhasil menjadi usahawan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya UMK ini pada tahun 2023 nanti kita dinobatkan sebagai the #1 entrepreneurial university. Kemudian di ASEAN target kita nomor 1 ya pada tahun 2026 dan di Asia pada tahun 2030. Ya. Oke. Kemudian ini mungkin lebih kepada penelitian yang kita pernah dapatkan. So sekarang kita ada dalam golongan yang 3 bintang. Sebentar lagi kita akan capai target kita sebagai Malaysian Research Assessment pada level 4 bintang.
Oke, Mbak Kiki, ini ada saya perkenalkan juga satu lagi yang akan memberikan keterangan sedikit tentang apa namanya UMK. Dr. Johan sudah ada di line barangkali, Dr. Johan ya? Ada Pak Arham. Ya. Ada ya? Oke, Pak Johan. Saya akan buka slide ini, mungkin Pak Johan akan lanjutkan untuk penerangan. Ya, silakan Pak, nggak apa-apa. Selesaikan, nanti saya tambah-tambah sedikit. Oke. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu dari kepedulian dari UMK. Jadi kita ada membangun beberapa pusat-pusat penelitian yang berkenaan dengan community. Karena semua university kan dia selalu ada beban untuk melakukan khidmat masyarakat atau apa ya kalau kita bakti sosial kan atau pelayanan masyarakat. Selain dari pengajaran dan pembelajaran, setiap university melaksanakan inovasi dan research, kemudian dia juga harus melakukan namanya khidmat masyarakat atau pelayanan masyarakat. Ini klaster-klaster research atau penelitian yang ada di UMK. Kita ada 7 klaster, meliputi semua program yang dikembangkan di UMK. Research grant, saya kira ini nanti kita bincangkan kemudian. Nah, ini produk-produk yang sudah dibuat oleh alumni-alumni dari UMK dan dosen-dosen di UMK juga. Jadi selalu ada kerjasama di antara alumni dan dosen. Walaupun dia sudah menjadi alumni, dia tetap boleh berkarya, membuat produk-produk atau melakukan activity yang penting bagi pengembangan Malaysia. Ini slide tentang award yang kita dapatkan di dalam setiap event. Saya rasa cukup banyak juga. Ya. Ini aktiviti pelayanan masyarakat, partner kita di dalam industri. Kemudian infrastruktur dari UMK seperti ini. Tadi juga sudah dilihat, semua sudah lihat di dalam video yang kami tayangkan tadi. Seperti biasa ada speaker corner, basic lift, library, Elysian Spa. Ada juga Elysian Spa yang berkaitan dengan program wellness tadi ya. Kemudian animal clinic, kios, dan lain-lain. Ini suasana dari perpustakaan. Ya, kita ada banyak court atau banyak lapangan-lapangan yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga. Nah, setiap kampus, di 3 kampus itu semua ada fasilitas untuk olahraga. Dan setiap kampus juga ada gymnya. Gitu ya. Oke. Mbak Kiki, itu dulu dari saya, mungkin terlalu sedikit ya yang boleh kita terangkan tentang UMK karena waktunya juga saya terburu-buru oleh waktunya ini karena waktunya nggak panjang. Oke. Oke, terima kasih Pak Arham. Oke, Mbak Tadi Kiki. Informasinya udah cukup lengkap nih, sudah di fasilitasnya, jurusan-jurusannya, jumlah siswanya ada berapa, dan yang kakak menarik banget informasinya nih, employability rates-nya. Wah, dengar-dengar angka terakhir 92% ya Pak Arham, betul? Betul. Bayangin, coba hampir 100% itu alumni-alumninya UMK ini langsung bisa terjun ke dunia profesional dan berkarir mendapatkan pekerjaan. Nah, lagi hari gini siapa sih yang nggak pengen nih lulus fresh graduate langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Itu satu plus point tuh Pak about employability rates yang tadi angkanya sudah Pak Arham bentangkan bahwa memang angkanya ini hampir 100% ya, 92%, 8% lagi nih
dikit banget nih yang sisanya, bahwa sebagian besarnya itu memang bisa lulus dan langsung terjun ke industri-industri sesuai jurusannya. Terima kasih Pak Arham atas penjelasannya. Saya mau mempersilahkan juga ada Associate Professor Dr. Johan Kurniawan. Beliau adalah Deputy Director for Research Innovation for Postgraduate Studies, Center for Language Studies and Generic Development from University Malaysia Kelantan. Selamat sore Dr. Johan. Selamat sore Mbak Kiki. Ya. Iya, silakan Pak Johan, mungkin ada yang mau ditambahin nih dari penjelasannya Pak Arham tadi. Ya, makasih. Mungkin saya tambah sedikit beberapa informasi, dan juga sama seperti Pak Arham, saya juga dari Indonesia, dari Jawa Timur, cuma beda provinsi dengan Pak Arham. Ya, oke. Mungkin tadi sudah banyak yang Pak Arham jelaskan dan juga cukup lengkap, dan mungkin saya ingin menambahkan sedikit karena sebelum ini biasanya orang bertanya-tanya di mana Kelantan. Ya, kalau disebut Kuala Lumpur orang tahu, Johor tahu, Pinang tahu, Kelantan itu di mana, nggak pernah terdengar. Jadi mungkin saya akan coba tunjuk sedikit aja. Saya coba cek. Oke. Kalau lihat di peta ini, inilah Kelantan. Kalau kita kelihatan, ini yang merah nih, inilah Kelantan. Kalau saya kecilkan, ya, kalau disebut Johor ini di bawah, udah pasti. Karena apa? Karena udah dekat dengan Singapura, udah pasti Johor identik dengan Singapura. Kalau dengan Penang udah orang tahu. Inilah Kelantan. Kelantan tuh di sini. Jadi Kelantan tuh di timur. Kalau Malaysia tuh di sebelah timur. Kalau Johor tuh di sebelah selatan. Jadi Kelantan ini